pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk Anak-anak, hari ini kita akan menyusun keyakinan kelas. Karena kita sudah mempunyai peraturan kelas, maka kita akan menyusun dia menjadi keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas ini kita akan menuliskan nilai-nilai kebajikan universal yang akan kalian patuhi, yang akan kalian lakukan selama kita berada dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, sekarang Bapak Guru akan memberikan kepada kalian, silakan menuliskan keyakinan kelasnya dan menentukan. berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Pada kesempatan ini saya sebagai calon guru Kelurahan Tingkatan 5 akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif untuk aksi nyata saya pada modul 1.4, di mana budaya positif ini saya harapkan agar teman-teman rekan-rekan guru yang lain dapat memahami dan melaksanakannya di sekolah. Konsep utama modul budaya positif itu ada 7. Pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua adalah disiplin positif, ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, keempat adalah motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Ini sebentar adalah yang akan saya jelaskan kepada teman-teman guru semua. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan diferensiasi ini maksudnya adalah setiap siswa akan mendapatkan pembelajaran dan pengajaran berdasarkan kebutuhan yang dia butuhkan, berdasarkan kesukaan yang dia sukai, berdasarkan minat belajar yang dia sukai. Jadi dengan terdiferensiasi ini kita harapkan siswa-siswa kita itu dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila yang telah dicanangkan oleh pemerintah, di mana kita ketahui profil pelajar Pancasila itu pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua adalah mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat kreatif, kelima bergotong royong, dan terakhir berkebinekaan global. Inilah tujuan akhir atau apa yang kita capai dalam pembelajaran di dalam kelas. Nah, yang kedua adalah disiplin positif. Yang dimanakah disiplin positif itu? Pertama adalah dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kenyamanan. Jadi pemahaman kita selama ini disiplin itu adalah memberikan hukuman atau teguran. Bagaimana orang patuh dengan konsekuensi hukuman yang diberikan jika tidak patuh. Itulah disiplin yang kita pahami selama ini dan kita laksanakan selama ini. Sementara dalam mendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri
dalam berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sementara dalam disiplin positif yang kami pelajari dalam guru penggerak, bahwa disiplin diri itu muncul dari dalam diri siswa, bukan karena tindakan atau pengaruh dari luar. Dia berasal dari dalam diri, bukan karena takut pada hukuman, bukan karena takut pada konsekuensi, tetapi memang dia lakukan itu berdasarkan pada keyakinan dirinya bahwa ketika saya melakukan disiplin ini, maka nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri saya itu keluar atau dilaksanakan. Misalnya menghargai diri, bertanggung jawab, mandiri, peduli kepada orang lain, itu merupakan kebajikan universal yang ada pada diri setiap manusia dan harus dikeluarkan tanpa perlu ada unsur paksaan dari luar. Dia berasal dari dalam diri manusia itu tersebut. Sehingga disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif ini diterapkan oleh siswa tanpa memberikan penghargaan ataupun sogokan untuk melakukan sesuatu ataupun ancaman. Jika kamu tidak melakukan, maka akan mendapatkan hukuman. Atau kalau kamu tidak melakukan, maka hukumannya adalah ini. Jadi dalam disiplin diri itu, siswa yang aktif atau dia menyadari dirinya sendiri bahwa saya akan melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan, berdasarkan dengan nilai-nilai yang telah saya pahami di dalam kelas, bagaimana berperilaku yang baik, sehingga saya tidak melanggar peraturan. Bukan karena peraturan yang membuat orang disiplin, tapi dirinya sendiri yang membuat orang disiplin. Inilah yang kita harapkan terjadi di dalam kelas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu pertama adalah bertahan hidup. Yang mana itu bertahan hidup? Sebelum saya jelaskan itu, kebutuhan dasar manusia, pada dasarnya setiap orang mempunyai kebutuhan dasar yang sama, walaupun levelnya mungkin yang berbeda-beda. Tapi pada dasarnya setiap tindakan atau kelakuan siswa di kelas itu berdasarkan kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Misalnya, satu, kebutuhan bertahan hidup. Yang mana itu kebutuhan bertahan hidup? Contohnya adalah pakaian, makanan, rumah. Nah, itu semua adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi siswa juga membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang dari mana? Dari gurunya, dari teman-temannya, dari lingkungannya, dan rasa diterima. Diterima keeksistensinya atau keberadaannya di dalam kelas, keberadaannya di sekolah. Itu harus ada penghargaan di situ. Yang ketiga adalah penguasaan. Ini adalah penguasaan, misalnya ada anak yang merasa lebih kuat dibanding yang lain, merasa lebih hebat dibanding yang lain. Ini adalah memang kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan, tetapi tentu harus dibimbing dan dibina sehingga tidak mencederai orang lain. Kedua, kebebasan. Setiap orang itu membutuhkan kebebasan untuk bersikap, entah itu untuk belajar, bertindak sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai kebajikan yang telah kita pahami sebelumnya. Ya, dan yang terakhir adalah kesenangan. Semua orang senang bersenang-senang, sehingga ketika kita belajar tidak harus takut, harus ada kesenangan atau fun-nya di dalam. Anak-anak atau siswa-siswa ketika belajar memang diharapkan mereka berada dalam suasana hati yang riang gembira, tidak tertekan, tidak terpaksa. Jadi dari kebutuhan dasar manusia ini kita harapkan kita dapat melihat siswa kita ketika melakukan kesalahan atau melanggar disiplin diri, kita lihat apa kebutuhannya yang dia tidak terpenuhi sehingga dia melakukan itu. Seperti misalnya ada siswa kita yang sering mengganggu temannya. Ketika ditanya, ternyata dia sering mengganggu karena banyak temannya yang tidak peduli, sehingga ketika itu dia mencari perhatian, berarti dia kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi adalah rasa diterima dan kasih sayang. Artinya dia mencari sesuatu atau berbuat sesuatu supaya orang melihat ke dia atau memperhatikan dia. Berarti selama ini dia merasa belum
diterima di dalam kelas itu, atau masih kalau masih kurang rasa diterimanya. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan dari dalam individu secara sadar ataupun tidak untuk melakukan sesuatu. Jadi motivasi ini berasal dari dalam seseorang. Motivasi orang itu berbeda-beda sesuai dengan apa yang dia yakini. Pertama, tapi dalam pembelajaran motivasi pertama sehingga seseorang itu tidak mau melanggar disiplin diri itu adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi, siswa melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsi atau dari luar, bukan dari dalam dirinya. Siswa mungkin mengerjakan PR karena takut dihukum sama gurunya, disuruh berdiri atau disuruh mengerjakan tugas yang berlebihan, tidak istirahat. Itu merupakan motivasi dari luar atau memang dari tata tertib di kelasnya, sehingga banyak orang untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ini dia melakukan itu, sehingga ini menurut kami pelajari bahwa ini merupakan motivasi ekstrinsik yang belum terlalu sempurna atau masih berasal dari dorongan orang lain. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan yang merupakan motivasi ekstrinsik. Ini sering juga kita dapatkan, misalnya jika ada siswa yang bisa mengerjakan tugas, maka akan diberikan imbalan, misalnya cepat istirahat, diberikan hadiah, misalnya ke kantin, diberikan free jajanan atau yang lain-lain, buku dan sebagainya. Ini merupakan salah satu motivasi orang untuk melakukan, tapi ini tidak selamanya baik, karena kita mengharapkan siswa itu melakukan karena berasal dari dalam dirinya, bukan karena penghargaan yang kita berikan. Jika penghargaan yang tidak diberikan, maka dia tidak mau melakukan itu lagi, atau bisa saja menimbulkan rasa iri bagi teman-temannya, atau juga membuat temannya tidak mau berbuat karena merasa bahwa kalaupun saya berbuat saya tidak akan mendapatkan hadiah itu. Itu merupakan motivasi yang salah. Yang kedua, terakhir adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Siswa melakukan disiplin diri karena ia sadar akan kebajikan dirinya. Nah, maksudnya ini dia melakukan, misalnya memakai topi di hari Senin, itu karena ada motivasi dalam dirinya bahwa saya harus menghargai diri saya sendiri dan orang lain. Motivasi dalam diri saya, kalau saya tidak memakai topi, maka saya tidak menghargai diri saya untuk berpakaian yang lengkap, atau saya terlambat ikut upacara, maka saya tidak menghargai diri saya untuk tepat waktu. Itulah yang dimaksud dari motivasi dalam diri, bukan karena takut diberi hukuman, bukan karena melakukan itu supaya mendapatkan penghargaan sebagai siswa yang terrajin, misalnya kalau upacara. Jadi motivasi itu diharapkan oleh siswa kita berasal dari dalam dirinya, bukan berasal dari orang lain ataupun hukuman dari orang lain. Selanjutnya, 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi, pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan terakhir adalah manajer. Nah, contoh penerapannya ini akan kita lihat, kita bandingkan, kita bercermin pada diri kita sendiri. Kita berada pada posisi kontrol yang mana? Saya yakin dari 5 posisi kontrol ini, salah satu dari kelimanya atau bisa pun lebih kita pernah melakukan atau pernah dilaksanakan di kelas. Nah, ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap ketika upacara bendera. Kalau posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum, maka yang dia lakukan adalah berkata, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan dengan mata yang melotot, suara yang keras, nada ya seperti orang marah. Nah, itu mungkin pernah kita lakukan 1-2 kali. Ya, semua orang mungkin pernah melakukan ini, tetapi pada dasarnya posisi penghukum ini akan berdampak pada diri anak. Pertama, dia akan merasa takut. Yang kedua, biasa itu ada siswa yang dendam, yang terbawa-bawa sampai dia besar. Guru saya waktu SD sering sekali marahi saya, padahal kesalahan saya mungkin sepele, mungkin sering saya dapatkan juga ketika bertemu dengan orang. Dia selalu mengingat gurunya, tapi yang jeleknya, karena memang
posisi guru tersebut atau pendidik tersebut sebagai penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini biasanya berbicara dengan cara yang menyinggung, menghibah, tanya berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Dia memberikan dengan suara yang lembut, membuat anak atau siswa itu merasa bersalah. Ini saya bersalah sekali kepada bapak atau ibu saya. Biasanya ini tidak pakai marah-marah, tapi di dalam menyakiti hati perasaan siswa kita. Biasanya ini akan menimbulkan perasaan bersalah yang berkepanjangan dan penyesalan yang berkepanjangan. Selanjutnya adalah teman. Kalau teman ini posisinya dia biasanya berkata seperti teman, santai, bebas, dan biasanya ketika dia berposisi sebagai teman, dia akan mengiyakan atau tidak terlalu menghukum, biasa melepaskan. Contohnya adalah, ayolah yang tertib dong, ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah, dan dilepaskan. Kan sebagai teman itu artinya kita menolong. Jadi ketika ada siswanya kita yang bersalah, kita mengiyakan saja atau kita melepaskan saja tanpa memberikan konsekuensi atau sesuatu yang bisa dia rasakan. Nah, ini ada dampak positif dan negatifnya. Kalau positifnya kita akan merasa lebih dekat dengan siswa, sementara negatifnya tidak ada penghargaan atau jarak antara guru dan siswa. Nah, selanjutnya adalah pemantau. Kalau pemantau ini seperti pengawas, dia cuma melihat ketika ada terjadi kasus misalnya tidak lengkap atributnya ketika upacara bendera, dia akan langsung bertanya, kamu sadar melanggar peraturan apa dan konsekuensinya? Dia langsung menanyakan apa yang kamu lakukan dan apa hukumannya. Itulah pemantau, biasanya dengan suara yang tegas. Nah, tidak bertele-tele, langsung pada intinya. Nah, selanjutnya adalah manajer. Nah, manajer ini contoh perkataannya adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Dalam posisi manajer ini yang diharapkan berada pada diri guru-guru. Jadi posisi manajer ini, guru akan memberikan kewenangan atau memberikan sesuatu yang dimana siswa tersebut akan menemukan sendiri kesalahannya dan menemukan sendiri apa solusi atau apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi guru tidak bersifat menghukum atau apa, tapi siswa sendiri yang menyadari kesalahannya dan dia juga mengetahui apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi bukan karena takut, tapi dorongan dari dalam diri siswa tersebut untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, yang paling bagus adalah manajer. Itu yang diharapkan setiap guru atau pendidik berfungsi sebagai manajer. Nah, sekarang adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bukan peraturan kelas atau tata tertib. Ya, keyakinan kelas ini berisi tentang nilai-nilai kebajikan. Contohnya misalnya ada peraturan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kira-kira? Supaya apa? Ya, menghindari kecelakaan atau di sini adalah keselamatan. Yang nilai kebajikannya adalah keselamatan. Kita memakai helm bukan karena takut ada polisi, tetapi karena untuk keselamatan diri kita. Itulah yang dimaksud dengan keyakinan kelas, bahwa kita yakini kalau kita memakai helm, kalau terjadi apa-apa, mungkin kita tidak akan terkena cedera yang parah. Selanjutnya misalnya ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Ini dia menghindari penyakit. Berarti di sini alasannya atau nilainya adalah tentang kesehatan. Jadi kita memakai ini tentang kesehatan, bukan karena didenda atau tidak boleh masuk ke ruangan ketika tidak memakai masker, tapi karena ada nilai-nilai kesehatan yang kita pahami dan kita yakini bahwa kita harus memakai masker. Berarti ini muncul dari dalam diri kita sendiri. Itulah mengapa keyakinan kelas itu harus dibuat di sekolah, bukan tentang peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas itu berisi, pertama dia lebih abstrak dari peraturan, atau kalimatnya tidak seperti
tanda tertib yang langsung menusuk atau langsung menghukum. Nah, tapi dia lebih abstrak. Dua, berupa pernyataan universal atau dipahami oleh setiap orang. Dia bersifat umum, bukan khusus. Ketiga, dibuat dalam bentuk yang positif, bukan yang negatif. Kalau yang negatif kan langsung dilarang membuang sampah, itu kan adalah kalimat negatif. Tetapi sini dibuat dalam bentuk yang positif. Keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Biasanya target di kelas saya itu kan dari 1 sampai 10 atau lebih. Dan saya yakin yang hafal dan yang ingat juga sedikit, termasuk kita, karena terlalu banyak. Jadi dalam keyakinan kelas itu sedikit saja tapi bisa menyangkut banyak hal. Kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar jarak diterapkan, jangan mengada-ngada. Dan terakhir adalah semua dilibatkan saat membuat. Jadi siswa dan guru yang ada dalam kelas tersebut harus dilibatkan secara bersama-sama untuk membuat hal tersebut. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas di kelas saya. Pertama adalah semangat belajar. Ini kan abstrak. Nah, semangat belajar berarti semua siswa harus semangat belajar. Berarti kalau semangat belajar di sini tertanam di dalamnya adalah harus mengerjakan tugas dengan baik. Jadi tidak perlu kita tulis di situ mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, dia tersirat tapi tidak tertulis tapi tersirat bahwa hal itu harus kita lakukan. Selalu bekerja sama dan bergotong royong. Berarti di sini yang dimaksud misalnya ketika piket kelas harus dilakukan, tidak boleh tidak, dan seterusnya. Saling menghormati dan menghargai. Jadi siswa harus bersikap santun kepada guru, kepada temannya. Jadi kata-kata ini bersifat abstrak atau tidak langsung menusuk. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, yang kalian pelajari tentang segitiga restitusi adalah bagaimana manajemen terhadap sesuatu atau kasus yang dialami oleh anak. Ada namanya segitiga restitusi. Ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini artinya kita harus besarkan hati anak itu. Kalau misalnya dia berbuat kesalahan dan langsung kita hakimi, biasanya anak itu tidak akan mau berubah. Dia akan memendam atau mengungkapkan alasannya, tetapi tidak sepenuhnya benar atau tidak sepenuhnya jujur. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan identitas? Misalnya kita besarkan hatinya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Setiap orang pernah berbuat salah. Misalnya tidak terlambat, misalnya dia terlambat ikut upacara, yang pertama kita bilang adalah ya tidak apa-apa kamu terlambat. Teman yang lalu juga terlambat beberapa hari yang lalu. Nah, itu artinya kita besarkan hatinya supaya dia tidak merasa mau terbuka dengan apa hal yang kesalahan yang dia lakukan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu maksudnya semua orang itu pasti berbuat salah dan pasti ada alasan untuk kenapa kesalahan itu terjadi. Tidak ada kesalahan atau kasus yang dibuat karena tidak ada alasannya. Entah itu alasannya malas, terlambat bangun, lupa. Pasti semua kesalahan itu ada alasannya. Jadi di sini validasi tindakan salah, kita tanya alasannya kenapa dia berbuat kesalahan seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyai keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati seperti keyakinan kelas kita? Misalnya, dia tidak mengerjakan PR. Kita tanya, keyakinan apa yang dia langgar? Semangat belajar atau menghargai dirinya dan orang lain. Ketika dia tidak mengerjakan PR, berarti dia tidak menghargai dirinya dengan tidak bersemangat belajar. Itu. Jadi segitiga restitusi ini kalau sebaiknya kita terapkan ketika terjadi sesuatu kasus di kelas ataupun di sekolah yang kita hadapi. Selanjutnya adalah ini. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional pendidikan. Jadi guru harus mempunyai kepribadian, keprofesionalan, dan hubungan sosial yang baik, dan mampu berefleksi atau mampu bercermin
terhadap posisi kontrolnya atau posisi kontrolnya berada di mana, apakah sebagai penghukum, pemantau, manajer, dan lain-lain, sehingga dia bisa menuntun siswanya menjadi lebih baik, menjadi insan yang merdeka dalam belajar, bertanggung jawab, dan mandiri. Ini adalah salah satu yang berada pada standar nasional pendidikan di negara kita. Ya, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu guru semua. Itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena selesai penjelasan yang saya berikan, maka saya akan membuka sesi tanya. Silakan Ibu Guru Richard. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dijelaskan tadi sangat bagus, inspiratif juga buat kami semua, guru-guru, dan sangat menarik materi yang ini. Selain itu penampilan PPT-nya sangat kreatif. Nah, kembali ke tadi ada, saya sangat setuju dengan pemberian hal yang positif. Jadi misalnya kita tidak menghukum siswa dengan hal yang negatif. Nah, tapi kadang juga karakteristik siswa itu kan berbeda-beda. Ada yang bisa dilakukan seperti itu, ada juga tidak. Kalau menurut saya, kira-kira misalnya kita telah memberi penguatan yang positif. Misalnya kamu itu malas, diganti. Kamu itu sebenarnya sih kita hanya kurang rajin misalnya. Jika langkah pertama itu belum mampan buat peserta didik tersebut, kira-kira menurut Bapak apa yang harus kita lakukan atau kiat-kiat apa untuk lebih membuat siswa itu lebih memahami apa yang mereka lakukan? Karena mungkin tadi kan ada tentang tanggung jawab. Jadi itu mungkin kira-kira usaha yang kita bisa lakukan setelah hal-hal yang positif kita lakukan, tapi belum mampu buat peserta didik tersebut. Itu mungkin Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat baik. Pada dasarnya setiap siswa berbuat kesalahan itu kan ada alasannya. Dan kalau kita melihat bahwa pendidikan itu selalu berkembang mengikuti zaman, dan setiap generasi mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan generasi kita dengan generasi anak-anak ini sekarang. Dan jika ada anak-anak, ketika kita memberikan suatu hukuman dengan posisi misalnya manajer dan dia masih berulang, maka disitulah masuk pendidikan. Pendidikan itu adalah merubah anak secara terus-menerus dan tidak pernah putus semangat. Itulah posisi kita sebagai pendidik. Kita tidak boleh berpangku tangan dan menyerah ketika mendapatkan kasus anak yang tidak mau berubah. Saya yakin ketika kita berposisi sebagai manajer dan melakukan hal yang telah ditentukan dan masih berulang, mungkin ada hal yang salah, atau hal yang salah itu bisa dari siswanya. Misalnya dia tidak memahami secara betul dan mendalam tentang nilai-nilai keyakinan diri atau nilai-nilai kebajikan yang harusnya dia pahami. Jadi kita harus menanamkan secara betul dalam dirinya nilai-nilai keyakinan apa yang harus dia penuhi, yang harus dia hargai, sehingga dia tidak melakukan kesalahan tersebut. Tentunya hal ini tidak bisa berlangsung dalam 1 atau 2 hari saja atau bagaimana, tapi dilakukan secara berlanjut dan berkesinambungan. Dan setiap ada kasus dan kita berikan tindakan, harus ada tindak lanjut. Apakah yang kita lakukan ini sudah benar, sesuai koridornya atau tidak, dan apa hasilnya? Jika hasilnya kurang baik, berarti ada rencana tindak lanjut yang harus kita lakukan. Kita bisa merencanakan hal tersebut bercermin dengan tindakan yang telah kita lakukan. Terima kasih. Kita belajar Pancasila, ayo kita